kembali lagi pemirsa Pos Online masih di program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Pos. Kita juga masih bersama dua narasumber kita, Pak Mahyuni dan Mas Abdurrahman. Melanjutkan tema pembicaraan kita hari ini, saya mau ke Mas Abdurrahman dulu. Tadi sudah disinggung terkait calon pemimpin dari kacamata anak muda. Nah, menurut Mas Abdurrahman ini lebih baik mana, pemimpin muda dalam artian usia atau pemimpin yang berjiwa dan bersemangat muda, dan kenapa kira-kira? Bagi saya ya Mas, menjadi tua itu bukan berarti lebih bijaksana, dan muda belum tentu tidak bijaksana. Semua itu tergantung bagaimana seseorang itu serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya rasa kita tidak kekurangan orang yang cerdas, tidak kekurangan orang yang berpendidikan, kita hanya kekurangan orang yang jujur. Kata Kasino begitu. Nah, saya rasa kalau dibandingkan dengan dua hal tadi, saya lebih memilih seseorang yang, saya tidak melihat usia, tapi bagaimana keseriusannya dalam menjalankan tugas. Entah semangatnya itu semangat anak muda, ataupun semangat dengan bahasanya tuh semangat orang tua lah. Tapi yang saya pastikan, bagaimana hari ini tokoh ataupun sosok pemimpin itu bisa membawa kepentingan-kepentingan masyarakat, bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dan wilayahnya. Walaupun misalnya kita ketemu sama sosok pemimpin yang bersemangat anak muda, tapi tidak sesuai dengan hati masyarakat, tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan tidak cocok dengan wilayah yang dibawa, kita tidak bisa begitu. Tapi bagaimana hari ini kita melihat apakah ini yang cocok untuk wilayah kita, apakah ini yang pas di hati kita, dan apakah ini sesuai dengan keadaan dan kondisi wilayah kita. Itu yang cocok di hati kita. Itu Mas saya tanggapi. Baik, tadi Mas Abdurrahman sempat menyinggung terkait PR titik besarnya tentu di Kalsel ini adalah terkait sumber daya alam. Nah, tapi mungkin kalau dari sisi kacamata anak mudanya nih Mas, kebijakan apa sih yang diinginkan misalnya yang bisa untuk mensupport atau merangkul anak-anak muda di Kalsel ini? Kalau kita bicara tentang tadi soal tambang dan juga soal anak muda, salah satu yang harus kita gaungkan terus itu ada namanya UU tentang apa saya lupa, pokoknya ada yang tergaungkan terus tentang alam itu. Nah, jadi itu salah satu hal yang bisa kita coba kolaborasikan bagaimana sih hari ini, apakah ada forum-forum diskusi yang memang kita ciptakan untuk berdiskusi, berdialog, untuk membicarakan bagaimana wilayah ini mau dibawa ke depannya. Saya rasa itu sangat kurang. Kita saja sering melakukan demonstrasi di depan DPRD, demonstrasi di depan gubernur. Sangat jarang ditemukan turunnya DPR-nya untuk ketemu langsung berbicara. Sangat jarang kita lihat hari ini Pak Gubernur turun langsung berbicara dengan dialog. Apakah kita harus menunggu ada demonstrasi terus untuk bisa berdialog, Tika? Ya tidak kan? Maksud saya, kenapa kita tidak adakan forum untuk terbuka? Entah kita bicarakan bagaimana hari ini keadaan alam di Kalimantan Selatan, bagaimana kita bicarakan pendidikan di Kalimantan Selatan. Saya rasa anak muda hari ini sudah sadar akan pentingnya hal tersebut dengan kajian-kajian mereka, dengan beberapa hal yang mungkin kita lihat hari ini di media sosial. Apalagi hari ini media sosial luar biasa, 5.0 dengan engagement dan juga perubahan yang sangat cepat, bahkan per detik. Informasi itu pasti kita tangkap di mana-mana. Nah, itu yang pertama. Kedua, bagaimana hari ini tindakan ataupun jawaban atas segala permasalahan yang muncul ketika ada di wilayah kita. Hari ini ada tagline itu no viral, no justice. Nah, gitu ya. Pokoknya nggak viral itu nggak ada keadilan. Viral dulu baru ada keadilan. Nah, yang hari ini kita lihat, mana ini peran pemerintah? Mana ini campur tangan pemerintah? Apakah pemerintah cuma diam akan hal tersebut? Misalnya hari ini ada orang yang dipukulin karena nggak salah misalnya, tiba-tiba dipukulin. Pemerintah mana hari ini? Masa dipiralkan dulu baru bisa? Kayak kemarin kan ada kasus jaksa yang mencoba buka suara tentang apa-apa gitu, malahan dia yang pengen diberhentikan. Nah, itu kan hal yang agak aneh ya kalau di pikiran kita. Ketidakadilan itu sangat ada di mana-mana hari ini. Nah, itulah kemarin yang coba kita diskusikan bagaimana peran pemerintah, peran kawan-kawan yang hari ini punya kekuasaan untuk menyikapi berbagai macam masalah ini. Kemarin itu juga kalau boleh cerita, ada tuh teman-teman BEM Kalimantan Selatan melakukan aksi demonstrasi perihal salah satu tani yang di Kalimantan Selatan. Beliau dijatuhi hukuman kalau tidak salah itu 5 bulan atau 3 bulan ya,
karena tani beliau itu di kena lahan tambang gitu. Beliau cuma membela diri, ternyata beliau yang kena dampaknya. Itu kan sangat miris kita melihat hari ini, kriminalisasi petani. Lalu di mana itu peran pemerintah? Lalu di mana perannya? Apa kita perlu demo-demo terus tiap hari? Apakah kita perlu ada unjuk rasa terus? Nah, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, bagaimana hari ini kita harus bisa bergandeng tangan dan berkolaborasi, peran pemuda, peran pemerintah, dan semua elemennya untuk bagaimana mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih baik. Baik. Gitu. Sebelum kita nanti masuk ke closing statement, saya mau tanyakan ke Pak Mahyuni, nanti kira-kira Pak, bila nanti kepala daerah terpilih sudah dilantik, langkah awal apa yang sebaiknya mereka lakukan supaya masyarakat bisa yakin akan ada perubahan lebih baik ke depan, Pak? Ya kalau saya sih dalam konteks politik pembangunan tadi ya, 3 hal tadi. Pertama, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya hari ini ya secara sisi ya, saya mengapresiasi juga pemerintah sekarang bisa menaikkan IPM kita masuk 12 besar ini. Artinya dalam kategori sudah tinggi ya 7,4 sekian lah. Itu kan sesuatu yang harus kita apresiasi juga dari segi aspek pertumbuhan. Nah, sekarang kita bicara soal kemakmuran masyarakat. Nah, ini menjadi PR kita. Sekarang kan keadaan masyarakat kan tentu dari segi aspek pendapatannya, pekerjaannya yang begitu agak sulit sekarang. Ya, sehingga ini menjadi PR untuk pemerintah yang ke depan pada level lokal. Nah, yang lagi bagi tantangan saya adalah dalam politik pembangunan adalah bicara soal kelestarian lingkungan. Ini yang saya pikir menjadi tantangan Kalimantan Selatan, bagaimana kita mengharapkan, ya saya tidak bicara tambang saja, tapi kelestarian lingkungannya ini, ya tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan ini bagi masyarakat. Ini saya kira PR nanti calon-calon yang akan terpilih nanti, ya itu yang menjadi penting ketika mereka nanti sudah pasti terpilih dan dilantik. Baik. Saya akan berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement masing-masing terkait tema kita hari ini, yaitu Kalsel pasca Pilkada 2024 berubah atau tetap. Dimulai dengan Mas Abdurrahman, nanti lanjutkan Pak Mahyuni. Silakan Mas. Baik, dari salah satu buku yang saya baca, judulnya Oligarki, karya Jeffrey O. Winters. Indonesia itu negara yang tidak pernah lepas dari oligarki. Mengapa demikian? Politik di Indonesia itu membutuhkan modal yang begitu besar. Itulah peluang-peluang untuk oligarki masuk. Saya berharap nanti ke depannya siapapun yang terpilih, semoga hal tersebut selama 5 tahun ke depan memang benar-benar dibangun untuk kepentingan rakyat Kalimantan Selatan. Tidak untuk kepentingan satu golongan ataupun mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Itu pertama. Kemudian, saya meyakini bahwasanya akan ada yang berubah dan juga akan ada yang bertahan. Tapi satu hal yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus dan akan terus kita perjuangkan. Saya anak muda dan teman-teman pendengar mungkin juga anak muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup cuma satu kali, pastikan hidup berarti. Terima kasih. Baik. Saya persilakan untuk Pak Mahyuni terkait tema kita hari ini, Pak. Ya, kaitan saya dengan tema ini ya. Nah, tentu kita berharap ya Kalsel mengalami kemajuan, khususnya pada level-level kabupaten kota. Nanti kaitannya dengan para calon yang terpilih, ya tentu susunlah gagasan Anda berupa visi misi nanti akan diturunkan di dalam kaitan dengan RPJM. Nah, kemaslah visi misi Anda terus untuk kepentingan masyarakat, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Ya, itu yang kita pegang janji mereka. Karena bagaimanapun visi misi adalah janji mereka. Nah, akan dibuktikan untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, susunlah perencanaan pembangunan sesuai dengan gagasan Anda yang akan nanti termunculkan pada RPJM tadi. Nah, itu saja. Saya tidak terlalu jauh banyak lebar. Kaitannya yang real saja, yang bisa mudah dikerjakan, tidak muluk-muluk. Kami tunggu gagasan ya Anda yang sudah Anda buat dalam dokumen visi misi yang akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan.
Itu saja kita tunggu. Baik, terima kasih Pak Mahyuni pembahasannya dan Mas Abdurrahman juga terkait tema kita hari ini. Alhamdulillah pemirsa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita di Tribun Series kali ini. Kita bersama-sama berharap Pilkada serentak di Kalsel ini bisa benar-benar memberikan kita pemimpin yang terbaik untuk Banua. Baik, kami akhiri diskusi kita hari ini. Kami pamit dari studio Banjarmasin Pos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.